Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi anak-anakku kelas 11 TTM SMK Negeri 3 Mataram. Kembali pada pembelajaran CNC kali ini, saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang tombol-tombol di bagian kontrol. Minggu kemarin kita sudah berkenalan dengan bagian-bagian dari mesin CNC, bagian mekanik, bagian elektrik, dan bagian kontrol. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengeksplorasi bagian kontrol dari mesin bubut CNC tersebut. Anak-anakku yang saya banggakan, memang keterbatasan kita adalah karena kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan mesin, maka pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan kepada kalian salah satu program yang namanya adalah Swansoft CNC, yaitu program yang dipergunakan untuk melakukan simulasi dalam mengoperasikan mesin CNC. Ya, memang di dalam Swansoft ini tidak bisa kita menampilkan persis seperti mesin yang ada di bengkel kita, tetapi ada sedikit kemiripan. Nah, anak-anakku, di layar sudah ditampilkan salah satu simulasi dari mesin. Ini adalah GSK serinya 928TC. Mesin dalam keadaan mati, ya, pada posisi mati, kemudian di sini saya hidupkan. Nah, kalau di dalam mesin kita, ketika mesin kita hidupkan pertama kali, yang akan tampil di layar kontrol adalah mode edit. Nah, apa mode edit? Nah, di sini akan saya perkenalkan kepada kalian beberapa mode yang nanti akan sering kalian pergunakan di saat mengoperasikan atau memprogram dengan menggunakan mesin CNC yang ada di bengkel kita. Pertama adalah mode edit. Di dalam mode edit itu ditampilkan program-program yang sudah tersimpan di dalam mesin. Nah, program itu ada namanya. Ya, di sini misalnya ada persen 01, persen 02, persen 03, dan seterusnya. Nanti di mesin kita juga seperti itu, meskipun tampilannya agak sedikit berbeda. Nah, program ini bisa kita panggil mungkin untuk kita jalankan lagi atau kita perbaiki. Nah, contoh di sini ada program 01, maka di dalam mode edit kita bisa panggil dengan cara menekan tombol input, kemudian kita ketik nomor programnya, kemudian kita enter. Nah, ini adalah program 01. Nah, di dalam program ini bisa ditampilkan, kemudian bisa kita lakukan editing. Nah, ini misalnya kita gerakkan kursor, bisa menggunakan tombol ini atau menggunakan tombol keyboard kalau di simulasi. Kalau dalam mesin kita gerakkan dengan menggunakan tombol panah ini. Kembali kepada mode edit. Nah, jadi itu adalah memanggil program, mengedit, dan lain sebagainya. Kemudian mode berikutnya yang namanya mode jog. Mode jog ini bisa disebut dengan mode manual. Jadi ketika kalian nanti belajar mesin bubut konvensional, maka kalian menggerakkan bagian-bagian dari mesin bubut itu dengan secara manual. Nah, di mesin bubut CNC kita juga bisa menggerakkan bagian-bagian dari mesin dengan secara manual, yaitu dengan mengaktifkan mode jog. Apa yang bisa kita lakukan operator dengan menggunakan mode jog? Yang pertama, kalian bisa memutar sumbu utama atau spindle pada mode jog ini. Caranya di sini ada tombol spindle searah jarum jam, mematikan dan berlawanan jarum jam. Mematikan, saya putar berlawanan jarum jam. Seperti itu. Kemudian anak-anakku, kemarin saya sudah memperkenalkan di dalam mesin CNC ada sumbu Z dan sumbu X. Nah, sumbu Z dan sumbu X ini bisa kita jalankan secara manual. Nah, di sini ada tombol Z negatif, Z positif, X positif, X negatif. Nah, sekarang kita lihat. Nah, caranya kita aktifkan rapid ini. Di sini akan
100% ditampilkan, kemudian bisa kita kurangi ataupun kita perbesar. Jadi dalam posisi 100%, kita kurangi 75%. Ini adalah bitrate-nya. Kita kembalikan 100%. Nah, kita gerakkan sekarang. Nah, sumbu Z negatif mendekati benda kerja atau bergerak ke kiri. Sumbu Z positif bergerak ke kanan. Nah, ini bisa saya tampilkan dari atas misalnya. Sumbu X negatif dia akan menjauhi benda kerja. Jadi ini nih. Kemudian sumbu X positif akan menjauhi benda kerja. Sumbu X negatif akan mendekati sumbu benda kerja ini. Sumbu benda kerjanya di sini. Nah, kemudian ini X negatif mendekati sumbu benda kerja, menjauhi sumbu benda kerja. Nah, selain itu, di mode jog, kita juga bisa memutar tool to red ini. Nah, kemarin juga saya sudah perkenal kepada kalian tool to red. Nah, ini kita putar. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengeluarkan pendingin atau coolant secara manual juga. Baik anak-anakku, nah, saya kembalikan lagi tampilannya. Dalam mode jog, kita bisa menggerakkan. Nah, kita difasilitasi dengan tombol MPG. Nah, selain kita menggerakkan sumbu tadi dengan, kita menggerakkan sumbu secara manual tadi, jadi menggunakan tombol-tombol tadi, kita juga bisa menggerakkan sumbu X maupun sumbu Z dengan menggunakan tombol MPG. Ini ada tombol MPG. Jadi tombol MPG ini bisa kita gerakkan ya, bisa kita gerakkan baik sumbu Z maupun sumbu X-nya. Kita putar. Ini karena kecepatannya tinggi, kita kurangi. Ini ditampilkan 10, artinya setiap hentakan daripada MPG ini dia akan bergerak 10 mm. Kemudian kita kurangi, setiap putaran ini akan bergerak 0,1 mm. Nah, kemudian ini adalah sumbu Z-nya yang aktif, ini sumbu X-nya kita ubah, kita tampilkan. Itu. MPG-nya anak-anakku, tombol MPG ini akan mempermudah kita ketika kita melakukan setting pahat terhadap benda kerja. Seperti ini misalnya. Kita dekatkan benda kerja. Bisa melakukan penyayatan secara manual. Itu kira-kira demonstrasinya. Jadi itu adalah mode jog. Nah, jadi yang bisa kita lakukan, kita bisa memutar sumbu utama, kita bisa menggerakkan sumbu Z maupun sumbu X, kita bisa memutar tool to red.
Saya kembalikan lagi supaya aman. Berikutnya adalah mode auto. Dalam mode auto, ini dipergunakan untuk menjalankan program. Pertama, kita bisa menjalankan program dengan mode dry. Mode dry di sini artinya ketika kita jalankan mesin ini pada mode dry, maka program dijalankan secara simulasi. Artinya pahat tidak memakan benda kerja. Nah, dalam simulasi itu kita bisa melihat apakah program tersebut, jalannya pahat dalam program tersebut sudah benar atau tidak. Nah, kalau terjadi kesalahan, maka bisa kita betulkan dalam mode edit tadi. Nah, selain mode dry, kita juga bisa menjalankan program sesungguhnya dalam rangka menghasilkan benda kerja yang kita inginkan sesuai dengan program. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut seiring dengan kita membuat program, kemudian mengedit program, men-setting pahat terhadap benda kerja, dan juga menjalankan program baik pada mode dry maupun menjalankan program sesungguhnya. Itulah anak-anak aku yang bisa saya perkenalkan pada kesempatan kali ini. Nah, kita berjumpa kembali pada sesi-sesi berikutnya dengan materi-materi yang lain. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, SMK bisa, SMK hebat.